Yo, what's up man? Kembali lagi bersama saya Revan di channel kebanggaan kita semua, Indeks Film. Bagaimana kabar kalian semua? Masih semangat mengejar dia? Kali ini, Indeks Film akan membahas sebuah film dari tanah air. Film ini berjudul Pang in Love tahun 2009. Bergenre komedi, garapan Bang Odi Harahap. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Aulia Sarah, Vino G. Bastian, Andika Pratama, Yogi Vinanda, dan masih banyak lainnya. Tanpa banyak bacot lagi, kita lanjut ke alur cerita filmnya. Sebelum itu, yuk subscribe yuk, subrek yuk, like yuk, komen yuk, biar channel ini bisa berkembang biak. Sudah, kalau sudah, mari kita lanjut. Film diawali dengan menampilkan Yoji dan Alm yang sedang berada di tempat pemakaman untuk memanggil Mojo yang sedang menggali kubur. Yoji memberitahu Mojo bahwa sekarang teman mereka yang bernama Arok mau bunuh diri di gedung Departemen Agama Malang. Mereka bertiga langsung menuju ke lokasi. Di sana Arok lagi bersiap untuk bunuh diri ketika melihat undangan pernikahan Maya, gadis yang dicintainya. Al pun mencoba meyakinkan Arok dengan memakai pengeras suara yang ada di mobil polisi. Arok pun seketika itu tersadar. Dia menggunakan niatnya untuk bunuh diri dan kejadian lucu dari tim penyelamat pun tersajikan. Jangan! Ada sikiku! Bunuh dek! Bunuh! Mas! Ke penjara Raimu. Setelah kejadian itu, mereka berempat berkumpul di markas mereka yang berada di stasiun. Arok di sana berkata bahwa dia akan mau berangkat ke Jakarta untuk menemui Maya dan menyatakan cintanya. Yoji, Mojo, dan Al pun setuju. Mereka menemani Arok untuk ke Jakarta. Ketika mereka berempat mau berangkat, di situ Mojo mengelak. Dia harus berpamitan dahulu kepada emaknya yang berada di pemakaman. Setelah berpamitan, mereka berempat pun berencana menaiki gerbong kereta api yang telah dijaga oleh satpam. Setelah diusir dari stasiun, mereka pun akhirnya pergi ke pasar untuk mencari tumpangan truk yang ke jurusan ke Jakarta. Mojo mencoba bertanya kepada supir yang di sana. Mereka tidak ada jurusan yang ke Jakarta. Adanya truk yang ke Bromo sama ke Jogja. Mojo pun akhirnya ikut untuk truk yang berjurusan ke Jogja. Sopir pun membolehkannya, dan mereka berempat pun naik di atas truk. Tak lama kemudian, truk yang mereka berempat tumpangi berhenti. Sang kernet pun membangunkan mereka berempat. Ternyata, mereka berempat salah menaiki truk. Truk yang mereka tumpangi saat ini adalah jurusan ke Bromo. Mereka berempat pun terkaget. Emang ini di mana, Pak? Bromo. Mojo mencoba untuk meminta maaf kepada teman-temannya. Dia nggak tahu karena warna truknya sama-sama merah. Mereka berempat pun mendatangi warung yang masih buka. Di dapur, Mojo bernegosiasi kepada juru masak untuk sekitar mencari pekerjaan apapun untuk sesuap makanan. Tapi, juru masak tersebut tetap melarangnya. Akhirnya, mereka berempat pun tidur di teras warung yang sudah ditutup berlapis lembar kardus. Di keesokan pagi, ibu pemilik warung itu pun datang. Dia mencoba membangunkannya, Arok dan teman-temannya. Ibu itu menawarkan segelas teh dan sedikit makanan. Perjalanan pun berlanjut. Kali ini mereka menumpang dengan sepasang kekasih yang sedang mengendarai jeep ke kota Blitar. Di sana mereka berempat menyempatkan berkunjung ke makam sang proklamator Bung Karno. Sesampainya mereka di makam Bung Karno, Mojo membacakan teks proklamasi untuk menghormati sang proklamator tersebut. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Perjalanan pun mereka lanjutkan kembali dengan menaiki mobil yang sedang diderek. Mereka berempat sampai di suatu tempat. Di saat mereka berjalan, Arok melihat tukang sate dan mencoba memanggil teman-temannya untuk berlagak sedang lagi mabuk.
demi mendapatkan sate dengan harga yang murah. Tapi pemilik sate yang seorang Madura itu tak terima dan mengeluarkan celurit. Macam kamu, Dek. Ayo kita tarung-sarung, Dek. Arok pun menangis dan curhat kalau dia tidak bisa lagi menyatakan cintanya ke Maya. Sang pemilik gerobak sate itu pun ikut sedih. Kasihan kepada Arok. Akhirnya, tukang sate itu pun memberi keringanan. Dengan sedikit memberi curhatan hatinya waktu itu dia masih muda. Sesudah kejadian tersebut, mereka berempat melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus. Karena malam itu tidak ada tumpangan lagi. Jadine saya mau ngatos sawong. Bagi buta di dalam bus, Yoji merasakan mual yang gak bisa lagi ditahan. Arok dan Mojo pun memutuskan untuk Yoji buang di luar jendela saja. Karena kalau mereka turun nanti butuh biaya lagi. Yoji pun sedikit setuju. Arok dan Mojo membantu untuk mendorong Yoji. Setelah posisi pas, Yoji pun mengeluarkan dan dengan tidak sengaja mengenai kaca mobil petugas yang ada di belakangnya. Mereka berempat pun diberhentikan. Dan Mojo dan Arok pun dihukum di sebuah tempat oleh petugas. Al membersihkan berak Yoji dan Yoji pun di sini dimarahin oleh mereka bertiga. Scene berganti ke Maya yang berada di Jakarta. Maya berusaha membangunkan calon suaminya yang sedang lagi molor untuk mengurus surat-surat pernikahannya. Kembali lagi ke Arok, Yoji, Mojo, dan Al. Arok dan lainnya sedikit marah ke Yoji. Sampai mereka menemukan poster majalah Yoji yang sedang pakai baju basket di sebuah dinding. Arok dan Mojo tak lagi marah ke Yoji. Sebaliknya, Yoji yang marah kepada mereka. Yoji dulunya adalah sebuah bintang foto model yang dipaksa oleh Tante Rosa. Mereka berempat melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini, mereka menaiki truk yang membawa tepung. Sini tepungnya daripada gak ketemu Maya, ya. Iki kejak. Aku saja. Kali ini mereka tiba di Semarang. Di sana lagi terjadi banjir. Arok, Mojo, dan Yoji pun mengangkat Al sampai di bawah kaki mereka ada yang lagi berjalan. Al pun terjatuh dan mereka berempat pun basah kuyup. Malam pun tiba. Mereka berempat sedang mengeringkan baju. Di situ Arok melihat kaki Mojo yang lagi terluka. Sesudah bagian mereka kering, mereka berempat mencoba menyusup ke stasiun. Mereka menaiki kereta barang kali ini. Masa sopo, Rok? Rok. Sampai mereka turun, Mojo mencari tumpangan lagi. Kali ini mereka berempat menaiki mobil ambulans, di mana Mojo masuk ke dalam kereta jenazah agar mereka semua bisa masuk. Kok di sini? Mojo. Di sebuah kota, uang mereka sudah habis. Yoji berinisiatif mengamen dengan lagu dangdut untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Malam pun tiba. Waktu Mojo dibangunkan oleh Arok, Mojo pun terpungkur. Badan Mojo pun panas. Akibat luka di kakinya menjadi titanus. Yoji dan Arok membawa Mojo ke klinik terdekat, tapi klinik tersebut malah mengusirnya. Arok dan Yoji berniatan untuk menculik dokter di klinik tersebut dengan begadang dokter waktu pulang. Dokter tersebut dibawa untuk mengobati luka Mojo. Hari pun berganti. Malam itu mereka berempat sudah sampai di Jakarta. Tapi orang Jakarta mukanya galak-galak ya. Tak jauh dari stasiun, Arok bingung mencari cincinnya. Mojo pun melihat. Mereka bertiga pun merasa dibohongin oleh Arok. Katanya, dia tak punya uang tapi kok bisa beli cincin. Mojo pun merasa kesal dan memukul Arok. Arok terpental dan mengenai orang yang berada di belakang. Orang yang di belakang itu merasa tak terima. Dan akhirnya mereka adu fisik.
Di saat adu fisik, Aro dan kawan-kawan tak sempat lagi berlari, dan polisi pun meringkusnya. Cincin Aro terjatuh dan diambil sama preman tersebut. Aro dan lainnya masuk ke dalam penjara, sampai ada orang yang mau bertanggung jawab. Di dalam penjara, Mojo, Aro, dan Al pun meminta tolong ke Yoji agar tantenya mau bertanggung jawab. Yoji pun tak mau, nanti dia pasti disuruh foto lagi. Aro dan Mojo pun merayu dan memohon kepada Yoji. Akhirnya, Yoji pun mau. Di keesokan pagi, Tante Sarah pun datang dan memberi syarat ke Yoji, yaitu 3 foto session. Mereka berempat pun keluar dari penjara. Scene berganti ke Maya yang sedang merias wajahnya karena di hari itu Maya akan melakukan pernikahan. Lalu kembali lagi ke Aro. Di dalam taksi, Aro melihat kembali orang yang ribut sama dia waktu di stasiun. Aro menyuruh sopir taksi berhenti dan menepi. Aro meminta agar cincinnya dikembalikan, tapi sang preman tak mau. Lantas Aro memberi aba-aba kepada Mojo dan Yoji. Pongor, minggat. Setelah itu, Aro memukul preman-preman tersebut. Aro, Yoji, dan Al dan Tante Sarah pun berlari. Karena tak tahu arah, preman tersebut berencana mengepungnya di satu gang. Di perkampungan kecil, Aro dan kawan-kawan pun tersudut. Ini barisan tak bergenjang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu, mati! Ayo! Aro berteriak, sampai muncul orang pemuda and gangs meminta agar masalah diselesaikan secara jantan. Di saat adu fisik berlangsung, Maya datang dan menyemangati Aro. Dengan terdengarnya suara Maya di telinga Aro, Aro pun kembali bersemangat dan mengakhiri pertarungan tersebut. Setelah adu fisik, Aro menyatakan cintanya kepada Maya. Di dalam kerumunan, muncul seorang laki-laki. Laki-laki tersebut bernama Andra, calon pasangan pernikahan Maya. Dengan suara bak laki-laki sejati, Andra melemparkan pertanyaan kepada Maya. Pilih dia atau aku? Maya pun menjawab dengan keteguhan hatinya. Dia memilih dengan Aro dan ingin membatalkan pernikahannya dengan Andra. Andra di sini malah merasa bersyukur terjadi nikah dengan Maya. Di akhir film diperlihatkan Aro dan Maya sedang hamil, berdiri di depan sebuah warung makan mereka. Dan Yoji sedang menghadiri sesi foto yang ditemani oleh Al. Sedangkan Mojo menjalani take film bersama kru. Ending yang sangat bahagia. Terima kasih telah menonton Indeks Film. Jangan lupa klik subscribe like-nya. Sampai bertemu di next film. Jaga kesehatan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so